Kobaran api melalap sebuah gudang plastik yang berada di area permukiman padat penduduk di Desa Sidomulyo, Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat dini hari. Saat kebakaran terjadi, tidak ada aktivitas produksi dalam gudang. Peristiwa ini sontak membuat warga panik. Petugas pemadam kebakaran Pemkab Sidoarjo berusaha memadamkan api yang menghanguskan hampir seluruh bangunan. Petugas PLN juga berusaha memutus jaringan listrik gudang agar api tidak menjalar ke bangunan lain. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Kurang lebih setengah 4. Setengah 4 subuh ya. Awalnya seperti apa tadi? Tidak tahu waktunya enak-enak tidur. Memang ada aktivitas biasanya jam segitu? Kalau malam nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ini gudang plastik saja? Ya gudang plastik ya, proses mungkin pelet kalau nggak salah. Pelet. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kamera CCTV merekam momen saat kereta api Kertanegara menabrak sebuah mobil di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Banjarejo, Kediri, Jawa Timur. Mobil berpenumpang 2 guru ini sempat terseret sejauh 25 meter. Peristiwa bermula saat mobil melaju dari arah barat menuju timur. Saat tiba di perlintasan, sopir langsung menerobosnya. Di saat yang sama, muncul kereta api Kertanegara dari arah Kediri menuju Blitar. Kecelakaan pun tak bisa dihindarkan. Akibatnya, 1 orang korban yang merupakan penumpang tewas di tempat, sementara sopir mobil luka-luka. Si korban sudah untuk pengemudi, alhamdulillah sekarang masih dirawat di rumah sakit Sambiran. Untuk penumpang dinyatakan meninggal. Korban ini guru atau sudah bangunan? Profesi guru. Kecelakaan kini tengah diselidiki Satlantas Polres Kediri. Seorang pencuri motor yang menyamar seperti santri di Pasuruan, Jawa Timur diamuk warga usai terpergok pencuri motor. Pelaku sempat berhasil kabur membawa motor curiannya, namun karena masuk gang buntu akhirnya pelaku berhasil diamankan warga. Seorang pencuri motor yang menyamar seperti santri diamuk warga usai terpergok mencuri motor. Masa yang emosi menghajar pelaku berinisial MS yang mengenakan sarung dan peci ini. Meski petugas datang mengevakuasi pelaku, warga terus berusaha memukul pelaku. Menurut saksi mata, ada 2 pelaku pencuri motor, namun karena 1 pelaku tak mengenal lokasi, masuk ke dalam gang buntu. Sementara 1 pelaku lainnya melarikan diri. Ya, jadi motornya itu diparkir dalam rumah. Nah, dia buka kunci motor tapi ketahuan, langsung dia kabur tadi. 2 orang berarti Pak? 2 orang, satunya nggak ketemu, lari ke arah barat, dicari sama warga juga. Polisi masih mengejar 1 pelaku lainnya yang kabur membawa sepeda motor hasil curian. Sementara pelaku yang ditangkap kini dalam penyelidikan. Polri resmi menyerahkan dokumen putusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Ferdy Sambo. Meski demikian, tidak ada seremonial pemecatan seperti anggota polisi lainnya. Polri telah menyerahkan dokumen pemecatan sebagai polisi kepada tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, sekaligus tersangka penghalangan penyidikan Ferdy Sambo. Pemberhentian tidak dengan hormat setelah upaya banding Sambo ditolak Majelis Kode Etik yang hasilnya bersifat final dan mengikat. Polri juga akan segera menyelesaikan administrasi lainnya, namun Sambo tidak akan menjalani upacara pemecatan. Watprof sudah menyerahkan ke SDM, artinya SDM juga on proses. Ya prosesnya teman-teman biar nggak selalu menanyakan apakah sampai ke presiden, enggak. Ya prosesnya cukup dari SDM ke Pak Kapolri ke Sekmil. Tanda tangan pengesahan dari Sekmil aja untuk surat keputusannya diserahkan ke SDM nanti menyerahkan kepada yang bersangkutan. Yang jelas proses administrasi ini tidak akan merubah substansi dari hasil putusan sidang kode etik yang sudah mem-PTDH-kan yang bersangkutan. Sudah cukup dengan pemberian surat tersebut, ya, substansi PTDH sangat clear, ya. Sementara terkait potensi Ferdy Sambo menggugat putusan Komisi Kode Etik Polri ke PT UN, kuasa hukum Sambo Arman Hanis menyatakan hingga saat ini belum mengambil langkah hukum mendaftarkan gugatan ke PT UN.
Seorang wanita warga binaan melahirkan di rumah tahanan perempuan Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur. Beruntung persalinan berjalan lancar dan normal. Kini wanita tersebut menjalani hukuman bersama bayinya. Sehari setelah melahirkan bayi laki-laki di Puskesmas Porong, Sidoarjo, Afi langsung kembali dijemput petugas lapas perempuan Surabaya. Penjemputan dilakukan karena Afi masih harus menjalani hukuman 12 bulan penjara setelah divonis dalam kasus penipuan minyak goreng. Afi dipenjara Juli lalu saat hamil 7 bulan. Selama di penjara, Afi mendapat layanan kesehatan agar janinnya berkembang sehat. Meski harus kembali ke penjara, Afi bersyukur karena bayinya terlahir sehat. Saya sangat berterima kasih sekali sama pihak petugas semuanya, sangat mendukung untuk kesehatan saya dan anak saya sampai bulan kelahiran secara normal. Warga binaan melahirkan saat menjalani hukuman sudah sering terjadi. Namun umumnya bayi kemudian dirawat keluarga. Ada beberapa yang tidak punya keluarga, biasanya dibawa ke rutan, dibesarkan di sini, tapi hanya selama 2 tahun saja. Nanti sudah lewat 2 tahun dikembalikan kepada keluarga. Tapi untuk yang memiliki keluarga yang masih ada suami, ayah, ibu atau mertua, itu kita kembalikan ke keluarganya dulu. Kini Afi tinggal bersama bayinya di sel khusus golongan rentan. Meski masa hukuman berakhir April tahun depan, pihak hutan mengajukan Afi agar mendapatkan program asimilasi. Pemirsa, MNC Sekuritas meresmikan kantor cabang baru di Taman Puring, Jakarta Selatan. Pembukaan cabang baru ini merupakan wujud komitmen dalam pengembangan pasar modal dalam menjangkau investor retail. Peresmian kantor cabang baru ini dilakukan Direktur Utama MNC Sekuritas Susi Melina dan Kepala Cabang MNC Sekuritas Taman Puring Stepani. Pembukaan kantor cabang baru ini merupakan wujud komitmen MNC Sekuritas dalam menjangkau investor retail dengan melakukan ekspansi ke berbagai wilayah. Sales ini adalah point of sales kami yang ke-20 di Jakarta. Kenapa begitu? Karena MNC Sekuritas tuh ingin dekat kepada investor retail ya. Jadi kami terus membangun ada poin-poin di beberapa titik gitu ya, untuk tujuannya supaya lebih banyak lagi investor retail yang dekat untuk pasar modal. Harapannya pembukaan kantor cabang baru ini dapat memperluas akses masyarakat terhadap pasar modal dan berkontribusi dalam penciptaan investor yang berkualitas. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, iNews melaporkan. Mulan Jamila komentari wacana kebijakan konversi LPG menuju kompor listrik. Sesaat lagi di iNews Prime.